Bab 1387. Bertarung hingga tetes darah penghabisan. Planet Tianyun. Planet Tianyun awalnya adalah planet bintang 3, tidak hanya memiliki dunia tengah, tetapi juga ratusan dunia kecil. Tetapi sekarang, planet Tianyun hanya memiliki satu dunia tengah dan dua dunia kecil di sekitarnya. Benua Tianyun, Kota Yun. Kota Yun adalah kota utama benua Tianyun, dan juga merupakan garis pertahanan terakhir planet Tianyun. Jika di sini kalah berarti planet Tianyun akan hilang sama sekali dari alam semesta ini. Di atas tembok kota, seorang wanita dengan tangan di belakang, menatap di ujung langit, matanya tenang dan acuh tak acuh. Wanita itu mengenakan baju zirah lembut berwarna putih murni, yang membungkus erat tubuh anggun wanita itu, yang membuat tubuh wanita itu semakin seksi. Rambut hitam seperti tinta wanita itu diikat dengan pita putih dan jatuh di belakangnya. Rambutnya tidak panjang, hanya mencapai pinggang. Di sebelah kanan wanita itu, ada tombak persegi langit putih bersih yang melayang. Wanita ini adalah Putri Kaisar. Di ujung langit, awan gelap dan badai datang. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dan seorang wanita cantik muncul di tembok kota. Pria paruh baya itu mengenakan baju besi emas, memancarkan jiwa pertarungan yang kuat ini, tetapi wajahnya sedikit pucat, dan ada sedikit kelelahan di matanya. Wanita cantik di samping pria paruh baya itu terlihat hanya berusia 30-an, sama seperti pria paruh baya, wajahnya juga pucat. Keduanya adalah orang tua Putri Kaisar, Mordia Zuang dan Chelena Qian. Dua dunia lainnya sudah kalah. Putri Kaisar berkata tiba-tiba. Mordia Zuang mengangguk, kita sekarang hanya memiliki benua Tianyun yang tersisa. Mendengar itu, perlahan mata Putri Kaisar terpejam. Winsi, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Mordia Zuang berkata dengan sungguh-sungguh, Master tingkat dewa lanjutan planet Tianmo ada 6, dan di pihak kita, hanya ada 3 yang tersisa, dan Master setengah dewa lainnya beberapa kali lebih banyak dari kita, dan Master rahasia mereka masih belum keluar semua. Jika bukan karena formasi Dewa Perang benua Tianyun kita sudah dikalahkan oleh mereka. Tapi sekarang, bahkan dengan formasi Dewa Perang, kita tidak dapat menghentikan mereka. Putri Kaisar membuka matanya dan menatap Mordia Zuang, lalu apa yang harus kita lakukan, sesuai keinginan ayah? Nikahi Tonomen dari planet barbar. Pada saat ini, Chelena Qian tiba-tiba berkata, Winsi, jika Tonomen ini adalah orang yang tidak berguna, aku tidak akan memaksa kamu untuk menikah dengannya. Namun, Tonomen adalah seorang jenius tiada taraf yang bakatnya hanya sedikit lebih lemah dari kamu. Kamu menikah dengannya tidak akan mempermalukanmu. Mengatakan itu, dia mengambil napas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, Winsi, karena kegigihan kamu, planet Tianyun kita telah terbunuh terlalu banyak orang. Sekarang, jika kamu terus bersikeras, planet Tianyun kita benar-benar akan tersingkirkan dari dunia ini. Bahkan jika kamu tidak memikirkan diri sendiri, kamu harus memikirkan kami, adik laki-laki kamu dan miliaran orang di benua Tianyun. Apakah kamu benar-benar ingin kami semua bertarung sampai mati bersama kamu di sini? Putri Kaisar tidak berbicara, tetapi tangan di belakangnya perlahan mengepal. Chelena Qian menambahkan, Winsi, planet barbar telah berjanji, selama kamu setuju untuk menikahi planet barbar, maka mereka akan maju untuk menengahi masalah antara kita dan planet Tianmo. Mereka telah berjanji kepada kita bahwa jika planet Tianmo tidak mau melepaskan kita, maka mari kita pergi, maka mereka akan mengirim Master untuk membantu. Artinya,
Nyawa semua orang sekarang ada di tanganku, kan? Kata Putri Kaisar. Mordia Zhuang menghela nafas dan berkata, Winxi, aku tahu kamu memiliki temperamen yang kuat, kamu pasti tidak akan menerima pernikahan untuk perdamaian semacam ini, tapi sekarang kita tidak punya pilihan. Raja Iblis Langit itu sendiri kekuatannya telah mencapai puncak dari tingkat dewa lanjutan. Dia mendapat bantuan dari 2 pembunuh serigala Iblis Langit, yang sebanding dengan master puncak tingkat dewa lanjutan. Tanpa dibantu oleh formasi dewa perang, kita bukanlah lawan mereka sama sekali. Sekarang, jika mereka serang dengan paksa, bahkan formasi dewa perang juga tidak bisa menghentikannya. Kakak, apakah kamu benar-benar tega melihat kita semua mati? Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping, dan kemudian, seorang pria yang agak mirip dengan Winxi Zhuang datang. Pria itu menunjuk ke penjaga di tembok kota dan berkata, mereka, termasuk aku, ayah, ibu, dan miliaran jiwa benua Tianyun kita, semua mungkin akan mati dalam pertempuran berikutnya. Kamu benar-benar tega menyaksikan kita semua mati. Putri Kaisar tidak berbicara, tapi tangan di belakangnya tergenggam erat, sangat erat hingga kuku jarinya menusuk telapak tangannya. Jejak darah terus mengalir dari sela-sela jarinya. Setelah lama terdiam, Putri Kaisar berkata, orang-orang planet Tianhe telah mundur, apakah kalian tahu mengapa? Sebelum ketiganya sempat berbicara, Putri Kaisar melanjutkan, karena dia sudah membantu kita. Planet Tianyun kita tidak berjuang sendirian, kita juga memiliki bala bantuan, kita. Yang kamu sebutkan adalah warrior yang... Chelena kian menyela Putri Kaisar, Winxi, aku mendengar Korbat Nian mengatakan bahwa kamu tidak hanya memberi warrior yang cincin dewa perang yang merupakan pusaka keluarga, tetapi juga membuat kontrak 3 tahun dengannya. Winxi, kamu benar-benar bingung. Warrior yang telah aku selidiki, memang jenius, tapi, lalu kenapa? Bisakah dia menghentikan planet Tianmo? Dia tidak bisa menghentikan planet Tianmo sama sekali. Berbicara tentang ini, dia mencibir dan berkata, selain itu, dia tidak berani datang hingga sekarang, aku rasa dia tidak berani datang. Winxi, kamu akan membunuh semua orang dengan menggantungkan harapan kamu padanya. Putri Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, karena dia bilang dia akan datang, dia pasti akan datang. Winxi, tidak bisakah kamu memikirkan semua orang? Pikirkan dirimu sendiri juga, kata Chelena Qian. Mordia Zhuang mengangguk dan berkata, Winxi, kamu sangat berbakat, aku tidak tahu kamu berapa kali lebih kuat dariku, dan kamu telah mendapatkan petunjuk dari Master Misterius. Masa depanmu cerah, jika kamu meninggal di sini, itu tidak sepadan. Kamu menikah dengan planet barbar, itu bagus untuk kami dan kamu, mengapa kamu begitu keras kepala? Putri Kaisar tiba-tiba menatap Mordia Zhuang dan berkata, ayah pernah mendapatkan warisan dewa perang. Aku ingin bertanya, apa itu dewa perang? Apa maksudmu? Mordia Zhuang memandang Putri Kaisar dengan bingung, tidak tahu apa artinya. Putri Kaisar mengulurkan tangannya dan memegang tombak di sampingnya, dan berkata, aku kebetulan bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah Tao, dan lelaki tua itu mengatakan sesuatu kepada aku, tahukah kamu apa itu? Dia bilang, dewa perang, tidak pernah menyerah, tidak pernah kalah. Jika ada pertempuran, itu akan diperjuangkan sampai mati, itulah dewa perang. Mordia Zhuang terdiam. Putri Kaisar menambahkan, ayah, sejak aku mengambil alih tombak kamu, aku memulai jalan dewa perang. Jika aku menyerah, jika aku kalah, jika aku menukar tubuh aku dengan apa yang disebut perdamaian,
apakah aku masih layak disebut dewa perang? Apakah aku layak memegang tombak? Putri Kaisar suaranya terdengar, tombak di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya terang, lalu bergetar hebat. Kakak, apakah kamu akan membiarkan kita semua mati untuk apa yang disebut dewa perang itu? Pada saat ini, kata pemuda itu. Putri Kaisar menoleh untuk melihat pemuda itu, dan setelah melihatnya lama, dia menggelengkan kepalanya, kamu bukan hanya sedikit lebih buruk darinya. Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah jelek, dan dia secara alami tahu siapa dia yang dibicarakan Putri Kaisar. Pemuda itu berkata dengan dingin, kakak, kamu bilang dia lebih baik dariku, tapi lalu kenapa? Dia belum datang untuk membantumu. Putri Kaisar mengabaikan pemuda itu, tetapi memandang Mordia Zhuang dan wanita cantik itu, dan berkata, ayah, ibu, aku pikir, sebagai keluarga dewa perang, kematian bukanlah hal yang paling mengerikan bagi kita, yang mengerikan adalah kita kehilangan semangat yang tak kenal takut. Kalian ingin aku menikahi planet barbar, mungkin planet barbar akan menyelamatkan hidup planet Tianyun kita, tapi itu memalukan bagi kita semua. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat tombak di tangannya. Aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada hidup. Lebih baik mati dalam pertempuran daripada hidup yang bagus. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema dari langit berbintang ekstrateritorial di atas benua Tianyun. Mendengar suara ini, ekspresi semua orang di arena berubah drastis. Raja Iblis Langit. Ini suara Raja Iblis Langit. Segera, seorang pria paruh baya muncul di angkasa di luar kota-kota Yun. Pria paruh baya itu mengenakan jubah ungu emas, dia tinggi, sebanding dengan dua orang dewasa, dan dia memancarkan kesombongan mendominasi yang tak tertandingi. Mata Raja Iblis Langit tertuju pada Putri Kaisar. Putri Kaisar, aku sangat menghargaimu. Bagaimana kalau begini saja, selama kamu mau menikah denganku, aku bisa segera menarik pasukanku, dan tidak hanya itu, bahkan dunia yang dikalahkan dari planet Tianyun kalian sebelumnya, semua akan dikembalikan pada kalian. Selain itu, aku juga dapat membantu kamu mengendalikan keluarga Dewa Perang. Selama kamu bergandengan tangan dengan aku, tidak akan lama lagi, kita bisa memasuki dunia besar. Jika Putri Kaisar mau menikah dengannya, tentu dia tidak akan menyerang, karena itu berarti mendapatkan planet Tianyun dengan damai, dan akan ada tambahan satu jenderal super. Kekayaan dan wanita cantik didapatkan bersamaan. Planet barbar juga memiliki pemikiran yang sama. Mordia Zhuang dan yang lainnya sedikit tergoda, dan mereka secara alami tahu apa yang ada dalam pikiran Raja Iblis Langit, tetapi itu lebih baik daripada membiarkan planet Tianyun menghilang sepenuhnya. Terlebih lagi, jika ini masalahnya, planet Tianyun tidak dianggap menyerah. Setidaknya kedengarannya bagus, ini adalah pernikahan. Namun, itu tetap tergantung pada keinginan Putri Kaisar. Mereka ingin memaksa Putri Kaisar untuk melakukannya, tetapi kekuatan Putri Kaisar begitu sakti sehingga mereka tidak berani melakukan sesuatu yang ekstrim. Mordia Zhuang dan yang lainnya menatap Putri Kaisar. Putri Kaisar menatap Raja Iblis Langit dan berkata, aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada hidup dengan takut mati. Mendengar perkataan Putri Kaisar, wajah Mordia Zhuang dan yang lainnya tiba-tiba berubah menjadi jelek. Di udara, Raja Iblis Langit memandang Putri Kaisar sebentar, lalu berkata, sayang sekali. Suaranya terdengar, dia melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, ruang di atas langit berbintang tiba-tiba bergetar, dan segera, ribuan orang muncul di langit di atas benua Tianyun.
Di belakang Raja Iblis Langit ada 6 orang tua, semua tingkat dewa lanjutan, dan di belakang 6 orang tua ini, hampir 70 setengah dewa lanjutan, dan selebihnya, paling tidak master pendekar ketiadaan. Begitu banyak setengah dewa lanjutan dan pendekar ketiadaan, tentu saja tidak semua orang planet Tianmo, ada orang dari planet lain. Melihat barisan planet Tianmo, semua orang di planet Tianyun terlihat sangat masam. Menekan. Planet Tianmo ini benar-benar dapat menekan planet Tianyun. Mata Raja Iblis Langit tertuju pada Putri Kaisar. Putri Kaisar, kesempatan terakhir, jika kamu tidak setuju, ketika pertempuran pecah, aku akan membantai kalian semua di kota Yun, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Wincy. Mendengar perkataan Raja Iblis Langit, Chelena Qian dan yang lainnya menoleh untuk menatap Putri Kaisar. Harus dikatakan bahwa semua orang memandang Putri Kaisar. Perang ini bisa dihindari jika Putri Kaisar mengangguk. Setelah lama terdiam, Putri Kaisar tiba-tiba terkekeh, sedih. Aku tidak menyangka bahwa selama pertempuran terakhir, planet Tianyun aku bahkan tidak berani bertarung. Omong-omong, dia menyapu kerumunan kota Yun satu persatu, dan akhirnya matanya tertuju pada Mordia Zhuang dan Chelena Qian. Kali ini adalah terakhir kalinya aku bertarung untuk planet Tianyun. Setelah selesai berbicara, dia menatap di ujung langit. Maaf, aku akan mengingkari janjiku selama 3 tahun. Suaranya terdengar, Putri Kaisar tiba-tiba menyemburkan cahaya merah samar. Pembakaran jiwa. Semua orang terkejut. Bersambung.